Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anissa dari kelas A1 2017. Di sini saya akan memaparkan artikel jurnal yang telah saya tulis. Adapun tugas ini ialah tugas yang diberikan oleh Bapak Restu Bias Primandika MPD dari mata kuliah Strategi Penulisan Artikel untuk Publikasi Jurnal. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu apa yang akan dibahas. Nah, yang akan dibahas yaitu pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran dalam menulis teks cerita fabel pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Haurwangi. Adapun keywordnya, pengaruh bahasa ibu dan teks cerita fabel. Kenapa masalah tersebut penting untuk diteliti? Menurut KBBI, bahasa ibu ialah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Tarigan 2013 halaman 3. Cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan maupun lisan yang mengandung unsur cerita. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis teks fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Penelitian ini dianggap penting karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih terdapat kesalahan akibat adanya pengaruh bahasa ibu yang digunakan. Masih banyak yang menggunakan kata-kata atau kalimat campuran antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia di kalangan siswa yang mengakibatkan kekeliruan terhadap pelajaran yang disampaikan. Apalagi dalam pembelajaran teks fabel, siswa kebingungan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan teks cerita merupakan salah satu kegiatan dari keterampilan berbahasa, yaitu menulis. Teks cerita moral atau fabel merupakan salah satu materi pada kurikulum 2013. Fabel atau dongeng hewan menanamkan nilai-nilai pada anak sehingga pembelajaran cerita fabel yang diterapkan bermanfaat bagi siswa. Namun, penerapan kurikulum 2013 ini masih baru dan pelaksanaan pembelajaran belum efektif. Pembelajaran belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Guru yang baru melaksanakan pembelajaran masih banyak yang menggunakan paradigma lama. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan penelitian tentang penulisan teks cerita fabel. Penelitian teks cerita fabel dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. Penelitian kemampuan menulis ini khususnya pada teks cerita fabel. Penulisan teks cerita fabel ini menggunakan topik atau tokoh bebas. Melalui penulisan ini, penulis mencoba meneliti kualitas penulisan berdasarkan pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran menulis teks cerita fabel. Dengan adanya penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran menulis teks cerita fabel berpengaruh besar atau tidak. Di mana penelitian ini akan dilaksanakan? Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Haurwangi dan yang menjadi subjeknya yaitu kelas 7. Adapun
Hal yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Suharsini 2018, penelitian deskriptif berdefinisi sebagai pengumpulan informasi yang memiliki keterkaitan dengan gejala-gejala yang ada saat kegiatan penelitian berlangsung. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang dipakai untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis. Metode deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi saat penelitian. Jenis teknik untuk pengumpulan datanya berupa tes dan wawancara. Metode tes dan wawancara merupakan metode utama dalam penelitian ini. Metode tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam penulisan cerita fabel. Penelitian kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam penulisan cerita fabel menggunakan metode wawancara. Metode tes merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian berupa tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga menghasilkan skor atau nilai mengenai prestasi siswa tersebut. Dalam hal ini, siswa akan diberikan tugas untuk menulis sebuah teks cerita fabel dengan topik atau cerita yang ditentukan. Artinya, siswa diberikan cerita yang akan diceritakan atau ditulis. Selain metode tes, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara. Metode wawancara untuk menjawab permasalahan terkait kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam menulis cerita fabel. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur, ada ruang kebebasan bagi pewawancara untuk menggali informasi yang diperlukan. Tetapi, dalam hal ini, peneliti menggunakan satu pernyataan memancing untuk mengungkapkan hal-hal yang lebih luas. Pewawancara boleh mengajukan pertanyaan apa saja yang dianggap perlu dan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam situasi wawancara. Hasil dan pembahasan. Hal yang akan terjadi setelah penelitian tersebut adalah siswa akan lebih memperhatikan bahasa yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat menurunnya penggunaan bahasa yang kurang baik atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia di lingkungan siswa. Siswa akan bisa membedakan bahasa yang seharusnya digunakan di lingkungan pembelajaran. Adapun siswa menangkap pesan yang terdapat dalam teks fabel tersebut sehingga siswa dapat mengimplementasikan pesan tersebut di kehidupan sehari-hari. Manfaat dan tujuan membahas penelitian ini yaitu untuk menambah kosakata yang akan digunakan dalam pembelajaran, mengurangi kesalahan dalam penggunaan bahasa, menangkap pesan dari teks fabel yang disajikan, menggunakan bahasa yang baik dan benar menurut kaidah bahasa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesimpulan, pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran teks cerita fabel sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Akan tetapi, setelah penelitian dilakukan, siswa lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks cerita fabel. Siswa tahu mana yang harus digunakan dan mana yang tidak harus digunakan. Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti seberapa persen pengaruh penggunaan bahasa ibu terhadap pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Mungkin cukup sekian dalam pembahasan yang telah saya tulis. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.